Oke, Pak Ustadz, Ya. mau nanya lagi nih tentang fenomena artis-artis atau public figure yang memeluk agama Islam atau mualaf gitu kan. Baru-baru ini kan juga Ruben Onsu tiba-tiba memberitakan kalau dirinya sudah memeluk agama Islam. Seperti apa sih Ustadz melihatnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini berita gembira bagi saya muslim ketika ada seorang yang baru masuk Islam yang disebut mualaf pindah keyakinan kepada agama kita. Ini kebahagiaan buat kita, artinya tambah saudara. Apalagi fenomena terjadi para artis ini alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Bahkan salah satu daerah, bahkan satu negara pun katakanlah presidennya masuk Islam. Kalau Allah sudah berikan hidayah kepada siapapun, apakah dia pemabok, penjina, seorang korup, pembunuh, hatta sekalipun dia yang dikatakan busuk dan jelek kepribadiannya karena sifatnya, tapi kalau Allah punya hidayah nggak ada yang bisa menangis. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ada seorang selebritis yang mampu menghentakkan hidayah yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmah kejadian yang mungkin proses untuk dia masuk Islam perlu ada proses pembelajaran bagaimana cara mencintai tentang manasik Islam, bagaimana cara mencintai tentang ajaran Islam, jatuh cinta dia. Kemudian ada inisiatif, mungkin ada sesuatu yang memang dia niatkan untuk masuk Islam. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa yang dilakukan, dosa zina, dosa mabuk, membunuh, semua itu dihapus. Hampir lagi dia musyrik kepada Allah. Artinya menuhankan bukan Allah, tapi menuhankan sesuatu yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ketika seorang yang syirik, musyrik katakanlah, menyembah selain daripada Allah, dia masuk Islam, dia menjadi seorang mualaf, maka dosanya yang syirik, yang musyrik, yang ghibah, yang semuanya dihapuskan oleh Allah. Kembali menjadi fitrah suci seperti bayi yang baru lahir. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung fauzan azimah bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah masuk agama Islam dan dia istiqomah dengan Islamnya, istiqomah dengan imannya, istiqomah dengan keyakinannya kepada Allah, Islamnya. Insya Allah salah satunya adalah Allah hadiahi apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berita yang luar biasa. Saya pun sangat bahagia, gembira ketika ada berita dan saya saksikan langsung kemuslimannya beliau nih udah menampakkan. Ini luar biasa. Artinya bagi kita bagi umat Islam punya saudara baru. Oke, Ustadz, tapi kan banyak mungkin di tengah banyaknya artis yang mualaf, terutama terakhir Ruben Onsu gitu kan yang mualaf, ada juga kayak bukan tren sih, lebih kayak FOMO atau ngikut-ngikut nggak sih Ustadz, kalau orang yang meluk agama Islam seperti itu seperti apa nih Ustadz mungkin Ben? Ya, artinya tidak banyak indikasi ketika kita melihat hanya ikut-ikutan saja. Hanya sebatas konten saja, hanya sebatas supaya lebih banyak followersnya dan sebagainya. Ketika diniatkan orang tertuju dengan tujuan yang kurang baik, itu kita bisa rasakan keislamannya, keyakinan dia pindah ke agama Islam. Siapapun bisa terdeteksi dengan zahir, dengan nyata. Nah, kalau orang yang memang buat main-main, terlihat dari wajahnya, tidak akan terpancar keislamannya. Beda dong orang mualaf dengan sungguh-sungguh, maka terlihat meskipun dia jarang sholat, tapi terlihat aura Islamnya. Tapi kalau orang yang memang hanya main-main dengan agama Islam, pura-pura masuk Islam dengan niat tertentu, maka terlihat tidak enak dan buruk rupanya. Apa yang kita lihat ciri-ciri orang tersebut adalah para munafik seperti ini, kesehariannya tidak berubah kejelekannya, kembali ke pelan duniawi yang memang saat itu udah menjadi lalapan buat dia, seperti zina, mabok, dan seterusnya, main judi online dan seterusnya. Kebiasaan itu tidak berubah. Nah, bisa jadi orang seperti indikasi seperti ini artinya hanya main-main saja atau terbahak-bahak dan sebagainya. Tapi kalau orang yang memang sudah masuk Islam, hidayah dari Allah, dia akan mempelajari Islam. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah. Orang-orang yang beriman, pelajari Islam secara menyeluruh. Nah, ketika orang baru Islam menyeluruh, dia pelajari, umpamanya belajar sholat, lihat tuh. Kedua, belajar Quran, panggil guru ngaji.
Yang ketiga artinya lebih banyak berdiam, lebih banyak berbicara. Itu orang kelihatan tuh. Dia lebih banyak berdiam tapi mempelajari Islam, jatuh cinta Islam. Lalu tindak tanduk perbuatannya terlihat sangat cantik karena keimanannya. Lebih banyak dia berhati-hati dalam melanggar. Dan terlihat keistiqomahan dia ketika dia cinta kepada Islam. Lebih banyak berbaur dengan masyarakat, terlihat sholat di masjid, seakan-akan dia akan rindu dengan agamanya yang baru. Inilah hasanah yang didapatkan, ciri-ciri orang yang sudah dapat hidayah masuk Islam. Ustadz, kalau melihat Ruben seperti apa nih? Kalau saya pribadi melihat public figure ini, seorang Ruben Onsu, katakanlah dia sangat baik. Dia awalnya sudah saya lihat sudah berikan fukara wal masakin dengan rezekinya, kemudian menyantuni masjid, bahkan saya melihat membantu masjid, katakanlah. Itu terlihat dari awal-awal dia mencintai anak yatim di Islam itu. Saya mengikuti, termasuk orang yang mengikuti perjalanan daripada Ruben Onsu. Terlihat tuh dia mencintai, berbaur dengan muslim, muslimah. Itu lingkungan dan pergaulan dari Ruben Onsu ini tidak jauh dari yang namanya muslim. Nah, ketika berpuasa dia kita lihat di TV-TV nasional itu. Di TV-TV nasional itu kan beliau mengisi program Ramadan. Program Ramadan diisi, padahal dia kan muslim. Artinya Islam ini welcome. Tidak ada pilih kasih dalam hal datangnya Ramadan. Siapapun non muslim ketika dapat job di situ, itu keberkahan pada Ramadan. Dan Ruben Onsu ini dibuktikan perlahan-lahan dengan proses dan proses dengan diamati, dengan kesabaran dia, dengan ketawakalan dia, dengan keikhlasan dia, kemudian dibuang segala yang menghujat dia, tetap berprinsip dengan komitmen buat dirinya. Kalau saya lihat dari awal perjalanan dia itu sudah cinta sama Islam. Buktinya anak yatim piatu disantuni, fukara wal masakin diberikan, bahkan berapa masjid diberikan bantuan partisipasi. Ini menandakan orang seperti ini sudah Allah sentuh hidayah. Akhirnya kita lihat, nah kita sebagai orang beriman mendoakan orang seperti ini. Saya kira banyak orang jatuh cinta dengan beliau ini, dalam perjalanan beliau ini. Ya Allah, mudah-mudahan masuk Islam. Ya Allah, berikan dia hidayah. Ya Allah, berikan dia ampunan. Itulah orang Islam ketika disentuh hatinya dengan berbagi rezeki yang dimakan, akhirnya jadi doa buat dia. Allah sayang, umat Islam sayang dengan beliau. Betapa cintanya, banyak doa yang diberikan oleh sang artis ini sehingga doanya itu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam hidayah yang mungkin sudah dapatkan, tapi perlu adanya kesabaran untuk menggapai hidayah tersebut. Ustaz, Sebarang kalau misalnya untuk kasih nih untuk anak-anaknya gimana tuh Ustaz? Kan Rubennya kan udah mualaf, nah mantan istrinya kan masih tetap di situ. Anaknya. Ya, untuk anak-anaknya tuh gimana Ustaz? Ya sekarang begini, ketika dia menikah dengan satu keyakinan, katakanlah di satu keyakinan, istri satu keyakinan, anaknya lagi satu keyakinan, tiba-tiba si artis ini pindah agama ke muslim. Lalu pertanyaan kita, bagaimana dengan anaknya? Anaknya adalah tanggung jawab daripada bapaknya. Menyelamatkan. Kalau sudah dia diberikan hidayah, ceritakan hidayah itu kepada anaknya. Kalau dia menikmati ritual spiritual, katakanlah agama kita, agama Islam, ceritakan itu kepada anaknya. Kebahagiaan dirasakan, kegembiraan dirasakan, kebahagiaan dirasakan, berbagi kepada anaknya supaya anaknya diberikan hidayah. Tapi saya kan anaknya masih kecil, masih fitrah nih, ya kan? Masih fitrah. Ada yang memang anak angkat, katakanlah. Ya. Anak angkat itu bukan anak kandung, beda. Nah, kalau anak angkat, kalau dia mau ikuti bapaknya, bapak angkatnya, silakan, nggak jadi masalah. Cuma sang bapak ini harus hadirkan agama kepada anaknya sebagai salah satu bentuk rasa cinta dan sayang kepada anaknya. Kalau anak kandung, wajib untuk menasehati, mengarahkan, mengasih suatu nasihat kepada anak, kewajiban. Karena anak kandung jatuhnya menyelamatkan supaya bisa ngikut. Siapa yang bisa diikut? Kalau lewat agamanya ibunya silakan, tapi berusaha sang bapak ini kalau cinta sama anaknya, sama anaknya, kasih nasihat agama. Apa yang dirasakan di bahagia, kemudian dia gembira, maka ceritakan kepada anaknya agar sampai dengan mengambil perbedaan nih, furqan, perbedaan antara yang benar atau yang tidak benar.
karena agama Islam adalah agama yang benar, adin nasihat, agama nasihat. Makanya kita harus menasihati. Kewajiban seorang bapak adalah kepada anak kandungnya ketika bapak sudah muslim, anaknya belum muslim, apalagi masih kecil, belum ada yang namanya katanya dia sudah masuk agama lain, karena fitrah. Kecuali itu akil balik beda. Ya, kalau akil balik ya kembali lagi kepada bapaknya, silakan aja. Tapi kalau bisa ikuti agama bapaknya yang sudah muslim. Oke, Pak Ustadz, banyak juga pro kontra di Pak Ustadz terhadap mualafnya Ruben Onsu. Salah satunya karena ingin mendekati salah satu aktris Ya, Desi jatuh Ratnasari. cintanya kepada yang muslim. Ya, melihatnya seperti apa? Saya melihatnya hidayah itu wa inna likulli syai'in sababa. Hidayah itu pasti ada asbab dan akibat. Orang jatuh cinta ada asbab dan akibat. Yuhibunnahum qabilul ladzina amanu asyaddu hubban dan seterusnya. Ketika Allah menjatuhkan rahmat cintanya kepada hati manusia, siapa yang dipilihnya? Nah, hidayah itu karena ada cowok yang ganteng, lalu sang perempuan ini jatuh cinta dengan kegantengannya. Ada orang suaranya bagus, perempuannya ini non muslim, lalu jatuh cinta kepada, akhirnya masuk Islam. Karena hidayah itu dengan asbab dan akibat, bisa melewati mimpi, dengan juga bisa melewati yang namanya pasangannya yang dicintainya, makanya masuk Islam. Tapi kalau dia karena Islamnya karena perempuan tadi, itu hidayah juga, beruntung tuh perempuannya, dia pahala banyak. Kenapa? Jatuh hati kemudian bukan berarti meninggalkan agamanya, tapi dia pasrah untuk satu hidup, satu rukun, satu keyakinan, supaya mengalami rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah demi cinta pujaannya. Maka dia relakan apapun, diperjuangkan, dikorbankan demi cintanya, dan merelakan keikhlasan melepas daripada keyakinan yang lama. Dan akhirnya hidayah turun kepada jatuh cintanya kepada perempuan itu. Ustaz, kalau misalnya salah satu keluarga dia berbeda agama, ayahnya atau anaknya, dia berdoa, apakah doa itu sampai atau seperti apa, Ustaz? Apa nih doanya yang laki atau muslim yang mana nih? Yang muslim ke non muslim. Ya, artinya doa muhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Selama keyakinan dia kepada Allah, tidak suuzon kepada Allah, husnuzon kepada Allah, doanya kabul. Selama doanya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa itu ditujukan kepada yang saudaranya yang non muslim, kepada anaknya non muslim, sampai kepada mereka. Apa doanya? Ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, sehatkan badannya. Sehat nggak? Sehat dia. Ya Allah, banyakin rezekinya. Padahal dia non muslim, banyakin rezekinya. Karena doa itu adalah muhul ibadah. Arti doa yang memang akan dijawab Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia sudah meninggal. Sudah meninggal kita doain agak nyampe. Tapi kalau dia masih hidup, meskipun lain agama, dia non muslim, kita doain sehat badannya, panjang umurnya. Karena doa orang Islam ini mustajab dan dahsyat ketika mendoakan saudaranya yang bukan muslim. Ini luar biasa sampai doanya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.